Oke, kali ini kita dapat servisan laptop. Serinya berapa nih ya? Coba dilihat dulu. Nah, ini serinya ini Acer A514 strip 51 series. Nah, ini terkendala di keyboardnya yang suka error ya, kadang mencet dan kadang juga nggak bisa disentuh sama sekali. Nggak bisa disentuh, nggak bisa dipencet sama sekali gitu. Jadi biasanya laptop yang rusak keyboardnya itu cenderung lemot ya teman-teman, karena kan keyboardnya ada yang mencet terus gitu. Jadi kalau kita buka aplikasi atau apalah itu bakalan loading dulu, dan kadang yang kebuka malah hal-hal aneh gitu. Jadi di sini uh, ini ada keyboard penggantinya. Oke, untuk informasi ya, penggantian keyboard ini dikenakan tarif 300.000 dan garansi ya suka-suka yang punya tempat servis ya, mau seminggu mau sebulan itu ya terserah yang untuk servisnya. Nah, di sini saya biasa garansi 1 minggu saja teman-teman, karena ya kalau bekas gantian keyboard itu biasanya nggak tahan lama ya kan. Kenapa? Ya karena kalau keyboard ori aja itu bisa rusak, apalagi kalau cuma keyboard gantian kayak gini. Ya positif ya bakalan rusak, nggak nyampe 1 tahun pasti rusak lagi. Apalagi kalau keyboardnya itu jarang dipakai, laptopnya nggak pernah dipakai gitu, ditaruh aja pasti lembab terus rusak, pasti itu nggak mungkin nggak. Jadi ya itu untuk harganya ya, kalau di saya itu 300.000 garansi 1 minggu. Untuk keyboard ini harganya di online paling 150.000 dapat kayak gini yang bagus ya. Ini proses penggantian, nanti saya akan bongkar dulu. Dan ini gantinya juga lumayan ribet ya, ini harus bongkar semua. Kebetulan skrupnya udah tak pretein kayak gini, ini tinggal dicongkel aja. Kita lanjut lagi. Oke, ini tutup belakangnya udah tak lepas. Nah, untuk seri ini jika ingin mengganti keyboard teman-teman, jadi dia itu harus bongkar total semuanya, dari harddisknya tuh harddisk sudah tak lepas, dari baterainya, mesinnya itu harus dicopot semua. Jadi penggantiannya emang cukup sedikit agak sulit, tapi masih dikategorikan mudah yang sudah terbiasa. Ini harus dilepas dulu baterainya. Biasanya saya mulai dari lepas baterai ya, baterainya harus dilepas dulu, soketnya dari mesin, terus ini diangkat aja kayak gini. Nah ini jadi dipretelin satu-satu, fleksibelnya juga. Jadi buat kalian yang awam di bidang pembongkaran kayak gini, saya sarankan serahkan saja pada teknisi yang sudah ahli ya kan. Ini kan laptopnya nyala nih, takutnya kalau kalian benerin sendiri nanti tambah rusak. Yang awalnya cuman keyboardnya error malah mesinnya mati, nah itu sangat disayangkan. Jadi mendingan dibawa saja ke tempat servis. Lain halnya kalau kalian hobi nih, hobi otak-atik, dah silakan kalian bongkar sendiri, resiko tanggung sendiri ya teman-teman. Yang pastinya baterai harus diamankan terlebih dahulu, karena komponen-komponen di sini jika baterainya terpasang pasti dia mengandung tegangan. Jadi harus dilepas supaya tidak ada tegangan yang tersambung. Jadi kita aman untuk proses pembongkaran selanjutnya. Nah, di sini saya akan bongkar dan kita lihat nih cara lepas keyboardnya kayak gimana nanti. Dan ini adalah
bagian keyboardnya seperti ini. Setelah kita bongkar total dan menyisakan ini, kita harus lepas ini kaleng pelindungnya. Di sini banyak sekali kuncian ya yang harus dilepas. Ini menggunakan solder nantinya. Jadi kita panasin, kita congkel satu persatu, dan ini ada banyak sekali yang harus dilepas. Nah, setelah dilepas nanti tinggal pasang dan dikasih kancing lagi atau kuncian lagi biar keyboardnya itu nggak letoy. Jadi seperti itu prosesnya nanti. Gimana menurut kalian? Mudah kan, ya kan? Mudah, simple kan? Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Setelah jadi hasilnya seperti apa? Oke, nanti kita lanjut. Nah, ini dia, sekarang kita sudah selesai untuk pemasangannya. Saatnya kita tes untuk fungsi-fungsinya sudah normal apa belum. Tombol powernya ada di sini, tekan saja. Oke ya, nyala. Laser. Oke, nyala, dan ini dia untuk bekasnya yang error tadi ya. Taruh sini aja. Oke, kita tes. Oke, berjalan normal. Tidak ada kendala untuk tombolnya, alhamdulillah. Tidak ada yang mencet-mencet. Aman sih ya. Jadi itu tadi untuk cara pemasangannya. Bukan cara ya. Saya nggak tunjukin cara pasangnya, tapi proses pemasangannya ya seperti itu. Lumayan agak ribet, dan menurut saya serahkan saja ke ahlinya, jangan coba-coba kalian bongkar sendiri, nanti hasilnya bisa kacau. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi di lain video. Terima kasih.